Duel pemuncak klasmen, Pak. Apaan nih? You'll never win again. Jadi achievement kita tuh bukan ngincar menang, tapi ngincar apa yang dulu kita punya, kita harus punya lagi. Gak bisa dianggap remeh sih Arsenal musim ini. Gue gak butuh Arsenal jauh lebih baik, kayak gini aja. Super Friends, kita balik lagi di program kesayangan kita semua di Super Talks. Masih barengan gua Bimo Kusumo. Dan di hari ini kita akan bahas big match Liverpool versus Arsenal. Dan di kanan kiri gua sekarang udah ada klub entusias. Jadi kita nanti akan bahas berapa harga jersey gitu ya. Renovasi stadion tuh harusnya gimana gitu ya. Kenapa pindah? Oke, kita dari yang berlaku sebagai tuan rumah di pertandingan malam minggu ini ada Mas Santo Disco Pantera. Ini dari Liverpool ternyata ya. Iya. Dan juga ada Ernesto. The Gunners. Nama lo tuh udah kayak pemain tengah Arsenal sebenarnya. Cocok gitu kalau jadi Cocok pemain ya, tengah ya, gitu. bisa Marlo ya. Ernesto gitu. Main di bawah Mikel Arteta. Tapi Super Friends ada fakta unik ternyata tentang mereka berdua nih, brother-brother gua. Yang pertama, ternyata ini adalah episode pertama kali dimanapun Marlo interview atau jadi host yang ngebahas bola. Betul. Gue gak pernah ngebahas bola. Mental belum cukup kemarin. Iya, mental masih takut sih. Oh, Ya. kan bukannya udah biasa kalau di... Sekali doang itu mah gak biasa itu. Sekali doang itu di amuk masa ya kan. Dan for the first time akhirnya Marlo di sini sebagai narasumber quote unquote akan ngebahas bola. Kita Ngebahas bola coba udah. lihat. Ngeri. Kita Bola banget. coba Bola banget gue. digging sedalam apa nih. IG gue aja udah gue ganti Marlo Bola sekarang. Marlo Bola. Nama tengah lu kan? Nama Marlo Bola Ernesto kan? Marlo Bola Ernesto dipanggil. Marlo Soccer Ernesto. Iya, Bang Bol gitu. Gue lagi lewat Bang Bola dipanggil. Dan Mas Santo ini ternyata fakta uniknya dia pernah ada di kandang setan selama beberapa tahun. Iya lagi. Baju bola Liverpool, Yoi. tapi pernah kerja di Manchester United. Pernah kerja di Manchester United, Cafe Bar Jakarta. Anda kan Arsenal baru-baru ini katanya. Arsenal baru. Kenapa? Dulu tuh emang apa? Dulu tuh gue fans Liverpool. Ya udah. Jadi Kenapa kita- bisa Selesai pindah? lah, end of Nah. discussion berarti kan. Iya. Gak perlu lagi Cuman kita ngobrol. gitu-gitu aja, jadi gue pindah. Enggak, awalnya gue tuh suka bukan karena Liverpoolnya as a club ya. Waktu itu gue suka banget sama satu pemain, Fernando Torres. Oh karena itu Kebetulan, biasanya. jadi gue ngikutin dia. Jadi ya udah mau gak mau gue suka sama Liverpoolnya. Dia pindah Chelsea, gue gak mau ngikutin. Gue pindah Chelsea, udah dah gue gak mau ngikutin Fernando Torres. Kalau kayak gini gue akan ngikutin dia kemana-mana gitu. Oke. Jadi gue harus pilih klub aja. Jadi lo mengagungkan klub bukan pemain. Sekarang iya. Oke. Sekarang Fans yang bener kan gitu. harusnya gitu. Yang paling penting adalah badge di kiri Bener. dibanding nama di belakang. Nama di belakang. Play for the badge in front of your shirt. Yes. They will remember the name in the back. Iya. Karena kan gak mungkin kalau habis ngegolin nyium belakang kan susah. Iya, iya Gitu susah kan ya. Kalau Makanya dicium begini. dicium temennya bisa. Punggung dicium. Lu ngapain nyium gue gitu kan. Ngapain lu? Oke. Itu untuk Marlo. Nah, tapi kalau Super Friends lihat sekarang Mas Santo tuh pakai jersey tahun berapa nih Mas? 90-an enggak? 96. Nah, dan ternyata koleksi jersey vintage Liverpool Mas Santo nih banyak banget nih Super Friends. Ya ada beberapa lah ya, ada beberapa gitu. Yang coba kita asosiasikan atau representasikan Liverpool yang di era-era 90-an gitu ya. Menurut kacamatanya Mas Santo deh, apakah emang Mas Santo tuh suka Liverpool dari era tahun segitu atau ada Salah sisi sebenarnya lain? kena jebak sih. Mulai terpapar Liverpool tuh pas gue SD. Oke. Itu sekitar 80-an lah. Itu Liverpool lagi menguasai Liga Inggris dan juga Eropa saat itu. Oke. Eranya Ian Rush, John Barnes. Wah keren banget ya ini klub. Kayak apa ya, invincible aja gitu. Iya. Digdaya banget. Tapi kan kita yang invincible. Supaya tidak bias invisible-nya tuh apa? Nah Coba. iya invincible apa sih? Tidak terkalahkan lah. Oh oke. Tidak terkalahkan. Nah akhirnya sukalah nih. Ini kan udah mau ujung-ujung 80-an ya. Tiba-tiba tragedi Hazel. Betul, betul.
6 tahun kurang lebih dari 10 tahun hukuman, dapat keringanan 6 tahun untuk tidak bisa berlaga di kompetisi Eropa. Oke. Udah dong, males nontonnya jadi mulai. Nah, masuklah SMA itu tahun 90-an tuh, SMA kuliah. Ya, masa pilotnya Liverpool justru kan. Masa pilotnya Liverpool. Parah itu, jadi bully-bulian banget. Pas remaja tuh SMA kuliah jadi bulian banget. Apaan nih? You'll never win again gitu. Tapi karena udah telanjur jatuh cinta ya sama klubnya gitu. Jadi ya bertahan aja. Jadi kalau belajar untuk setia sih ya sama fans Liverpool lah. Ya, tapi ngomongin nggak terkalahkan nih Super Friends, Mas Santo dan Marlo. Kalau dari data yang gue lihat dan gue baca gitu ya. Research ya lo ya. Research membuktikan. Pokoknya 67 pertandingan terakhir Liverpool versus Arsenal itu dimenangin sama Liverpool. Gitu. Dan 5 pertandingan terakhir Liverpool versus Arsenal juga masih Liverpool yang megang. Masih Liverpool. Gitu. Tapi menurut lo, nih dari Marlo dulu deh ya. Seperti apa sih panasnya Liverpool sama Arsenal atau rivalitasnya? Kalau Gitu, kita ngomongin sekarang, kayaknya rivalitas yang kita lihat itu bukan dari persisi mana London atau Liverpool gitunya ya. Maksudnya kayak gue kan sama Tottenham Hotspur jelas gitu kan. Tapi kayaknya rivalitas siapa puncak klasemennya deh. Lebih panasnya di situ. Oke. Karena siapa yang menang dia yang kontrol atas kan berarti. Kalau dingin tuh. Dingin tuh ya. Puncak. Pakai jaket. Dingin. Gue sih ntar persiapan nonton udah pasti pakai jaket. Enggak, karena gue nonton di itu Cikole. Iya kan. Ketemu lagi sama Ketemu gua. lagi kita di Cikole kan. Tapi Iya emang kan? dingin banget, Pak. Dingin banget ya Cikole. Jadi kayak kalau soal rivalitas, gue nggak pernah ngerasa bahwa Iya. kita agak selek atau yang kayak ala Liverpool gitu, nggak pernah sih. Cuman ya big match selalu big match. Big match. Big match, betul. Jatuhnya big match sih. Iya, kalau dari Mas Santo sendiri melihat Liverpool versus Sama Arsenal. Kayak nggak sepanas sama derby gitu ya, satu kota atau sama MU gitu. Kayaknya Liverpool kalau ketemu Arsenal ya udah nih kayak ya sesama klub besar. Tidak ada rivalitas yang gimana-gimana banget sih kayaknya kalau gue ngerasanya sejauh ini. Oke. Sampai saat ini. Berarti ketemuan nanti, bro gimana Iya bro? gitu, Yang bro, menang siapa? menang kan nih kita. Iya, Gua gitu. lah menang, ayo udah dah gitu. Terus gue ada temen dia Gunners gitu, maksudnya fans Arsenal banget. Jadi malah kita tuh sering ngobrol perkembangan Liga Inggris sama sesama klub. Ini yang lagi jadi kuda hitam siapa musim ini gitu. Malah jadi teman diskusi. Aston Villa kan. Ngaco Pak. Menurut gue musim ini sih Villa sih lagi kuda hitam banget. Kalah kan gue sama Aston Villa. Asli. 0-1. Dia di kandang belum kalah sih kayaknya. Gila iya. Aston Villa tuh gue apa jadi fans Aston Villa aja ya? Enggak, mendingan Bapak Aston Simatupang atau Aston mana gitu Pak. Lebih. Kalau Aston Martin bisa. Nah, bisa. Ya, bisa ya. Gitu. Benar, Enak benar. gitu. Oke, untuk big match ini ya. Kan Liga Inggris masih panjang nih. Ya. Tapi ada statement nih dari Jurgen Klopp biasa. Jurgen Klopp nih salah satu pelatih yang statementnya cukup unik-unik gitu. Sampai ada satu statementnya Jurgen Klopp gitu ya. Yang bilang kalau Arsenal masuk ke bagian tim penggembira di Liga Inggris. Emang iya pernah ngomong gitu. Nah itu ada. Dan Pep juga pernah bilang kalau Arsenal jangan kepedean buat jadi juara. Oke, tanggapannya dari Liverpool dulu deh. Apakah benar Gua nggak tahu sih Arsenal kalau nih buat belum penggembira? pernah ngomong gitu. Tapi kalau musim ini mah nggak bisa sih jadi penggembira menurut gue. Melihat hasil fakta bahwa mereka sekarang lagi jadi pemuncak klasemen sih. Tapi masih Bukan setengah musim nih, penggembira. Mas. Iya sih, tapi kalau penggembira tuh kesannya Duh, gak enak lagi ngomongnya. Nggak apa-apa. Udah sikat aja. Kalau mau ngomongin MU ada gua di sini nggak apa-apa. Nah, ngomongin maksudnya kalau beberapa musim lalu mungkin lah sempet lah ada Arsenal tuh kayak beneran kayak lagi oleng banget kan. Tapi kalau musim ini menurut gue lumayan konsisten sih mereka. Oke, Kalau untuk menjadi juara ya belum tahu karena masih panjang nih. betul. Tapi untuk jadi penggembira menurut gue nggak bisa dianggap remeh sih Arsenal musim ini. Oke, kita tanya sama Gunners nih. Kalau masalah konsisten dari musim kemarin tuh juga konsisten Pak. Konsisten. Bisa benar. jadi juara loh musim lalu tuh. Kalau menurut gue tuh kita di musim ini dari musim lalu sih sudah dari pertama kali Mikel Arteta masuk sebenarnya masih latihan untuk gimana memiliki sebuah mentalitas sebagai juara. Jadi masih proses sih ini jauh dari juara sih dari kalau menurut gue sendiri ya ngelihat Arsenal kita dibilang tim juara juga nggak gitu tim juara isinya juga pemain-pemainnya bukan yang kelas-kelas
wow banget, tapi ternyata waktu disatukan mainnya bisa bagus kan. Betul. Tapi kalau ngomongin juara, ya itu gue setuju sama Pep, malah jangan terlalu kepedean karena lu bisa tumbang kapan aja. Toh contohnya waktu Saliba cedera tuh musim lalu, kita udah keteterannya udah bingung banget karena back kita siapa. Iya. Makanya kita ambil Kiwior kan. Kurang dalam ya. Kurang dalam itu pelapisnya. Apalagi striker kita bang, Iya. Lord Nketiah. Iya. Iya kan. Nah itu juga jadi masalah buat gue. Jadi menurut gue Januari ini penentu sih. Buat kalau kita mau bertahan sama kuatnya sama sekarang, harus cari pemain. Mau gak mau. Nah, ini ngomong-ngomong soal Arteta berarti. Karena tadi lo ngomongin proses. Arteta tuh juga dikenal sebagai pelatih yang trust the process. Trust the process. Gitu ya. Dia ngeracik dari awal gitu ya. Pemain-pemain muda, terus pemain-pemain yang kita nggak tahu namanya nggak siapa tahu gitu aja. ya. Ditumbuhin sama Arteta gitu. Dan cita-citanya Arteta tuh ditakutin lagi nih Arsenal. Tapi pertanyaannya, menurut lo di musim keberapa Arteta memimpin? Ini sebagai sosok Marlo entusiasnya Marlo entusias Arsenal ya? Iya. Ini kita ngomongin fakta ya, bukan harapan. Kalau pertama ngelihat Arsenal main di UCL aja bang, itu senangnya udah bukan main. Nggak usah menang, main di UCL aja berapa tahun lalu kita main di UCL. Iya. Itu satu menurut gue. Jadi achievement kita tuh bukan ngincar menang, tapi ngincar apa yang dulu kita punya, kita harus punya lagi. Itu kayak tadi seperti mentalitas dan segala macamnya, pemain, Iya. pelapisnya, bahkan dari tim-tim manajer backing Arteta itu. Itu dia tuh. Official. Officialnya tuh dipikirin tuh sama Arteta bener. Harus banget emang diulang dari awal lagi. Jadi kalau menurut gue kita bisa 1-2 musim ke depan sih. 1-2 musim ke depan. Berarti Itu. musim ini belum? Musim ini nggak tahu sih gue. Dia mah boleh ya. Boleh. Nah kalau kita ngomongin harapan, pengennya mah tetap kayak gini. Betul. Gue nggak butuh Arsenal jauh lebih baik, kayak gini aja, tapi konstan. Oke. Itu kayak, nah itu yang gue bilang mas. keren banget ya. Bola banget Ngerti ya. Fans banget Arsenal bola. tuh begitu. Kelihatan ngerti banget bola. Parah. Bukan ngerti, legowonya tuh ada, sabarnya tuh ada, belajar Alhamdulillah. sabar, Belajar belajar itu sabar. tuh fans Arsenal. Gak salah nih Super Talks ngundang Iya, malu. bener udah Super Talks. Ayo lagi lah. Bola. Mau ngomongin apa Liga Italia? Bola banget. Ada bola banget. Sabar sih, harus sabar. Trust the process bener emang trust the process. Karena dia tuh bukan minta kita trust the process-nya, tapi dia sendiri aja sabar dengan proses dia. Oke. Nggak bisa cepet-cepet kan ya. Oke. Ya bener. Lu masuk UCL aja udah alhamdulillah banget. Senang banget Bagus gue. lagi di UCL lumayan menurut Iya gue. di UCL kita top klasemen tuh udah lumayan lagi. Tapi kan balik lagi. Ini penentuan kan. Iya. Kita di 16 gue ketemu siapa ya? Porto. Oh sejarahnya Porto dalam juga Iya, Pak. makanya. Asli. Mourinho, era-era Mourinho Aduh. gitu-gitu Porto. Dan balik ke match nih lo. Balik ke Sebelum match. ke Mas Santo ya. Ada Martin Odegaard, Gabriel Jesus. Terus juga, ya silahkan. Ada Bukayo Saka. Itu 3 pemain kunci yang selalu dibilang tuh. Mostly ya. Nah tapi untuk lawan Liverpool. Menurut lo siapa nih pemain yang bakal bikin repot Liverpool? Tengah. Karena nih menurut gue ya kalau Liverpool sama Arsenal kita tuh ngadu tengah banget sih. Kayak Sobloza siapa namanya? Soboslai. Susah banget bang namanya. Ada keju, ada nanas. Selai. Jauh sih. Jauh ya. Iya. Sorry. Balik- Soboslai. Nah tengahnya Liverpool berarti siapa aja? Soboslai, Ada Soboslai, ada McAllister, McAllister, ada Endo. Endo. Nah itu pertarungan antara mereka bertiga dengan Odegaard, Havertz dan Declan Rice. Kalau kita lihat dari match-match sebelumnya ya, Havertz kalinya dikasih jalan buat ngegolin mulu bang. Oke. Dia udah di beberapa match ini ngegolin mulu. Jadi menurut gue nih malah lini tengahnya yang akan menentukan sih siapa lebih kuat sih antara megang tengah, mereka megang gamenya sih. Menurut gue gitu ya. Kalau depan kayak Muhammad Salah, Bukayo Saka, dan gitu masih bisa diadu gitu loh. Betul. Martinelli, gue juga gak tahu Martinelli ngapain ya kerjaannya sebenarnya. Kencang banget aja. Sampai situ udah selesai. Kenceng Martinelli banget. hebatnya apa? Kenceng. Terus aja. Kenceng aja. Tapi kalau di depan gawang ngapain? Ngopi paling. Mentok ngopi duduk. Nah gue tuh salah satu fans Arsenal yang berdasarkan fakta bukan yang gila banget Arsenal gitu ya. Kalau jelek masa gue bilang bagus. Iya. Yang beberapa match ini menurut gue Martinelli sia-sia banget. Kayak main buat apa? Nggak klinikal di depannya, nggak ngapa-ngapain. Saka masih bagus mainnya. Cuman dari dulu emang gue jatuh cinta sama permainan Smith Rowe. Oh Smith Rowe. Kan dia baru iya. sembuh cedera nih. Betul. Jadi gue berharap dia masih dapat waktu main dari Arteta sih. Iya. Karena menurut gue dari permainan Smith Rowe itu nyambung ke lini tengahnya dibanding Martinelli yang
sayap sendirian. Menarik nih, teman gue juga soalnya ada satu yang bilang lo ini underrated banget nih Smith Rowe nih gitu. Karena dia nyuplai ke tengah gitu. Nah, ini udah mulai masuk ke teknis nih Mas Anto nih. Teknis Ya kan? gila. Sekarang ke Si Liverpool ngerti boleh ya? gue, Boleh dong. si ngerti. Gue gak nonton langsung full match 5-1-nya Liverpool West West Ham. Ham. Oh, ya. Tapi yang gue lihat yang kemarin lawan MU gitu ya. Oke. MU yang cukup ketar-ketir waktu itu karena pemain kuncinya gak ada tapi berhasil nahan imbang. 0-0 Iya, ya? gitu ya. 0-0. Yang banyak faktor juga bilang Darwin Núñez tuh kan banyak banget nyiptain peluang tapi Iya. gak gol gitu. Nah, tapi dengan 4-3-3 nih biasanya si Klopp gitu ya. Luis Diaz, Núñez sama Salah. Iya. Ya nanti ada reverse-nya Gakpo lah gitu. Iya. Ini menurut lo sebagai Mas Hanto fans Liverpool layak diturunkan Ngeri jadi banget fans starter? Liverpool. Oh iya dong, fans dong. Benar. Iya dong. Layak diturunkan jadi starter enggak? Dan ada fakta menarik sebenarnya. Ternyata Aaron Ramsdale itu di bawahnya David Raya. Secara fakta nih ya, ini secara statistik gitu untuk jadi kiper. Kita nggak tahu nanti yang diturunin oleh Liverpool siapa. Nah, kira-kira gimana Mas? Pas lawan West Ham sih Gakpo mantep banget ya. Gakpo gacor sih. Gakpo Iya. gawat banget sih Gakpo. Nunes tuh masih kayak apa ya kalau menurut gue Kayak Torres di Chelsea ya? kayak lebih parah Torres di Chelsea. Oke, ya itu gak ada yang bisa ngalahin ya. Karma itu. Nunes Nunes tuh kayak apa ya, Nunes. dalam beberapa penampilan terakhir tuh kayak kalau dari menurut gue kadang yang seharusnya nggak gol dia gol. Ya itu maksudnya. Tapi yang harusnya dia gol yang Yang nggak harusnya gol. gol kayak kok dulu bisa buang segitu besar Chance-nya. chance-nya gitu. Tapi menurut gue dia layak untuk diberikan kesempatan sih. Kalau Jota kenapa Om? Jota tuh udah super sub sih menurut gue. Super sub. Karena kalau dia main dari awal justru gak sebagus itu menurut gue. Tapi kalau dia jadi substitute, tiba-tiba masuk di menit keberapa, Iya, wah iya. gawat tuh orang. Ngeri, Jota itu tuh ngeri. Trossard-nya Gunners. Trossard ya gerak. Iya. Oke, ngomongin striker. Gabriel Jesus tuh pernah bilang kalau keahliannya dia nyetak gol. Nah, ini pertanyaannya agak melenceng nih. Ini pertanyaannya agak melenceng nih. Tapi pada kenyataannya lu kenapa sih? Ya udah nggak apa-apa dong. Iya, Gabjes my love. Tapi kenyataannya Gakpo lagi gitu. Salah, Iya. kadang Nunes gitu kan ya. Ya maksudnya secara beberapa match terakhir lah gitu. Oh. Menurut lo, kalau dia nggak jadi pemain bola, dia bakal jadi apa? Menurut gue dia pelari sih. Pelari ya. Pelari. Bukan pelarian ya. Jadi kayak kita namanya Usain Bolt gitu. Usain Bolt, Gabjes gitu kayak. Mainnya mau Usain Gila nih orang Brazil sama orang apa sih Usain Bolt? Jamaika. Jamaika ya. Nih dulu kenceng nih Gabjes gitu kan kecil. Nah itu tapi menarik juga karena kalau ngomongin lini depannya gua ya, Gabjes sama Nketiah. Dua-duanya waduh bang. Kalau Gabjes dia malah menurut gua biasa analisa sotoy lagi Iya. lebih cocok jadi false nine karena dia main ke belakang tempatnya Odegaard tuh bagus banget ngacak-ngacak bla 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 yang depan Martinelli Saka udah kosong gitu kan cuman kalau jadi striker kayak Target man lah ibaratnya. target man yang kayak Erling Haaland gitu Iya. enggak sih kalau Nketiah posisinya posisinya bagus banget tendangnya nggak ada yang kena ya kan tapi kalau ngomongin posisi lu lihat deh kalau Nketiah main benar bang posisinya nerima bola mah nerima nah Oke. apa yang dilakukan habis itu nggak ada itunya yang jadi masalah. Ini kenapa banyak nggak ada sih menurut lo di depan gawang? sorry gue sebel banget ngeliat kalau Lord Nketiah bang Lord itu cuman waktu itu di Arsenal ada namanya Lord Bentner Bener. Bener. kan dia Lord banget Iya. sekarang masa ada Lord lagi bang capek bang. Ya udah gini deh, biar adil nanti Mas Hanto ya. Ada 11 pemain, 11 pemain. ya kan? Siapa yang wajib ada dan siapa yang wajib dicadangin waktu besok lawan Liverpool? Atau nanti lawan Liverpool? Wajib ada. Data banget lagi. Menurut gue yang harus ada itu udah pasti Odegaard Declan. Oke. Odegaard Declan tuh dua kunci sih sebenarnya dua kunci. Ingat nih away nih, Tengah. Bener. ya kan? Oke. Yang dikandangin malah menurutku Martinelli sih. Malah Martinelli. Martinelli. Kenapa Pak? Dia itu punya potensi kayak Odegaard. Trossard. Dia mainin di tengah, pasti kan masih fit batu, kenceng. Itu yang kita butuhin. Lo kalau kenceng di awal kita udah baca permainan lu cuman lari, ya udah gampang counternya. Apalagi lawannya Martinelli, berarti kan dia LW. Lawannya itu berarti Trent.
Iya kan? Iya, Alexander Arnold Arnold, kan. iya. Itu apa dipoketin apa enggak kita nggak tahu sih. Cuma menurut gue harus pemain yang lebih, malah menurut gue Trossard aja gantiin Martinelli dulu. Atau tadi gue bilang ASR dulu, baru Martinelli main di Liga 2 Iya, half kedua gitu. Oke. Karena dia bagus bang sebenarnya, cuman kayak Berarti lo nyimpen tenaga. Oke. Karena dia Kamu main di Liga 2. main di Liga 2, kamu ke Kata Arteta gitu. kamu ke Bolton aja, ke Bolton. Ya kan? Untuk Mas Santo. Mas Santo, Iya. iya. Kalau Mas Santo, Iya. ini pertanyaannya sedikit beda nih. Oke. Van Dijk, Odegaard, Salah, Jesus, Havertz, Saliba, Szoboszlai, Nunes. 8. Ya. Ini krusial semua. Dari 8 ini yang harus dicadangin siapa? Szoboszlai harus main. Gue lagi suka banget Szoboszlai. Iya lagi. Gue lagi suka Endo. Kayak underrated aja dia. Wah, Banyak orang pesimis gitu. Tapi menurut gue dia impactnya gede. Tipe pemain yang efektif dan efisien. Oke. Nggak banyak gerak. Tapi passingnya selalu pas. Oke. Selalu bisa cari ruang. Oke. Bagus sih Endo. Sama Szoboszlai sih. Malah bukan Nunes yang harus dicadangin dulu. Karena kan kalau ngelihat dari Gakpo. tadi nih obrolan gitu ya, Nunes tuh apalagi dari Mas Santo, Nunes tuh banyak banget sebenarnya Iya, nyiptain buang peluang. Tapi buang peluangnya. Iya. Yang akhirnya Tapi yang impossible jadi sama dia. Bingung jadi Iya serba salah sih. Iya. Calon-calon Lord sih dia. Calon Lord ya. Kalau dia begini terus. Nah kalau Trossard tadi kenapa? Apa ya? Bisa Trossard apa Martinelli tadi lu bilang yang ngopi di Martinelli, depan Martinelli. sorry ya. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Umur Oh umur. kalau menurut gue sih. Dia kan dari nobody jadi sebuah bintang. Oke. Siapa yang tahu Martinelli 2 tahun 3 tahun lalu? Gue tahu sih, kan gue ngikutin soalnya. Ya, maksudnya kayak dia diambil dari Liga Brazil ya kalau nggak salah. Itu Martinelli malah kayak Nunes. Umpanan aneh, gol. Iya. Tapi kalau yang kayak dia coba, Iya. Kadang-kadang coba nggak ditendang Iya. gitu kan. Coba Kadang dioper ke Odegaard, itu lebih ke sudutnya situ sempit coba. nih. Sudutnya sempit. Ih, masuk. Iya, sudutnya sempit masuk. Kok bisa Tapi ya? yang kalau udah lebar gitu udah Wah, kiper udah jatuh nih. Iya, kiper udah one ke-fade, v one nih. malah gitu. Baik sih, banget kadang bolanya mau gemes. dikasih pegang ke penonton di Emirates. Bagus ya bola Martinelli, dia main lagi. Gak boleh dibawa pulang lagi. Nggak boleh lagi, harus dibalikin. Harus dibalikin. Tapi Kayak gue baseball ya. optimis bisa, Nunes bisa. Bisa ya? Nunes Optimis. bisa ya. Oke. Harus sabar sih. Oke. Pertanyaan yang cukup unik berikutnya nih, Super Friends. Kalau melihat kedalaman skuadnya Liverpool dan Arsenal gitu. Boleh dong coba kalau dari Mas Santo gitu, pemain Liverpool mana yang harusnya ada di Arsenal sekarang, dan buat Marlo, pemain Arsenal mana yang sebenarnya harus ada di Liverpool? Maksudnya gimana? Direkrut. Oh, rekrut. Direkrut. Ah. Kalau kita bisa rekrut satu pemain. Ya, tapi dari Liverpool. Gue berarti pemain Arsenal. Iya, pemain Oh, Arsenal gua ambil gitu, satu ibaratnya. nih. Buat ngisi ini atau apalah gitu. Tapi nggak boleh dari yang lain. Ini Liverpool dan Arsenal. Liverpool harus ngambil dari Oke. Arsenal, Arsenal dari Liverpool. Dari Tapi Mas gue Santo dapet dulu. bisikan. Gue dapet bisikan karena Oke. gue. Menurut gue soalnya pemain yang tadinya nggak tahu ini siapa kan. Hebatnya Arsenal makin kesini kan gitu kan. Iya, Arteta iya. tuh ngerekrut pemain yang namanya kadang kita nggak tahu nih dapat dari mana. Dari nih orang. mana. Tapi kalau tadi yang lu bilang emang kan rising star banget sih Rising si star. Declan menurut gue. Declan. Declan Rice tuh di timnas pun menurut gue dia oke banget. Oke banget. Benar. Iya, iya. Dan dia produk lokal gitu maksudnya. Lokal, ya. Inggris punya. Jadi Inggris menurut gue Declan sih. Muda. Dari Arsenal kalau ngambil pemain Liverpool satu, gue Kalau bingung nggak ada, nih. nggak ada aja, nggak apa-apa. Ada. Oh, ada. Oh, banyak pemain bagus. Oke. Cuman kebutuhan kita kan tadi yang gue bilang striker Liverpool juga kocak. Maksudnya mantep. Bagus. Striker Liverpool Bahkan bagus. kita, kocak kan nggak tahu orang tiba-tiba jenaka kan nggak tahu. Iya, yang kayak dia emang di ruang ganti suka bercanda gitu Nah, kan. itu kan kocak. Iya. Kocak pemainnya. Gue sih milih Gakpo sih, ngambil Gakpo. Aduh. Atau enggak, gue ambil kiper Alisson. Karena tadi lu bilang kiper kita lagi bingung. Ramsdale di bawahnya Raya padahal masih dalam status pinjem. Walaupun pinjem buat bisa dipermanenin sih. Cuman udahlah kalau Raya sama Ramsdale sama Alisson, gue milih Alisson. Alisson. Dan dia konsisten. Konsisten. Kan, Alisson tuh. Kalau misalnya nanti lo sebagai pelatih, starting 11-nya siapa? Aduh. Misalnya kayak gue nih gitu ya, gue Siapa MU ya? saat lawan Liverpool gitu. Depannya sebenarnya udah oke, cuman tengahnya tuh pinggirnya harusnya Wan Bissaka dulu gitu. Jangan Dalo dulu yang diiniin.
Siapa Bingung tahu gua. kirinya Kayak tren aja gue bingung. Tetap naruh dia di kanan atau majuin. Kalau pas kemarin sempet 2-3 pertandingan terakhir sih dia malah lebih di tengah tuh si tren. Oke, coba kita breakdown aja dari depan. Seru Mas nih. Santo dari depan. Depan lo siapa? Ini buat lawan Arsenal nih menurut lo. 3 deh gitu Salah. ya. Salah. Udah pasti. Salah Nunes Diaz. Salah Nunes Boleh. Diaz. Oke, ini starting line up ya. Tengah. Soboslai harus. Soboslai. Endo sih gue pengen. Lagi suka banget gue Endo sama Soboslai. Endo Soboslai itu. Endo tuh agak ke dalam juga loh sebenarnya. Iya. Mainnya. Tapi seneng aja gue ngeliat dia kayak apa ya, efektif gitu. Oke. 1-2 sentuhan, passing. 1-2 sentuhan, passing. Gak lama-lama megang bola dan passingnya sangat akurat. Soboslai butuh buat apa ya, dia syuting juga bagus. Kalau di depan buntu, dia suka tiba-tiba dari jarak jauh. Benar. Coba-coba syuting dan syutingnya bagus banget. Iya, iya. Siapa lagi ya? Robertson itu tadi kiri ya. Iya dari kiri. Kalau komposisi back berarti Ya Robertson, Trent, Van Dijk, satu lagi siapa ya? Enaknya kita kalau jadi pelatih bisa milih ya. ya kan. Kamu Siapa ya kira-kira? Soalnya kadang tuh gue kalau ngelihat misalnya nih besok lawan West Ham gitu ya. Gue kadang suka aduh mudah-mudahan ini yang main ini gitu-gitu. Kalau gue kalau gua pribadi. enggak, gua. Kalau lo enggak ya? Enggak. Harusnya ini nih gitu. Ya analisa gue aja. Gue membayangkan gue jadi Gue pelatih. cukup gitu. puas dengan apa yang sudah dilakukan Klopp sih. Dengan Oke. rotasi pemain dia. Oke. Kayak ketika harus Carabao Cup, berarti dia tahu tuh siapa yang harus disimpan. Rotasinya ya? Rotasinya bagus Rotasinya. banget. Dan kebetulan musim ini menurut gue lumayan dalam ya Liverpool. Squadnya. Iya lagi. Jadi lapis duanya Lapisnya. juga hampir setara gitu. Jadi gue percaya banget Klopp dengan sistem rotasinya musim ini menurut gue oke banget. Mana yang main di Europa League, mana yang main di Premier, mana yang main di FA. Jadi kayak dan semua hasilnya terbukti oke sih menurut Oke. gue. Gue percaya dia. Jadi gue nggak pernah yang siapa ya gitu. Mungkin pas era-era itu ya, era-era kegelapan itu, gue mungkin tuh masih Mungkin. aduh kenapa bukan dia yang starting line up gitu. Kalau sekarang Kayak percayakan gua udah aja percaya sama Klopp. Oke. In Klopp we trust sih bener. Hebat sih dia. Ya. Menurut gue tangan dingin banget. Menurut Pak Marlo nih makanya sebagai pelatih. Siapa nih line up-nya gitu untuk ngebendung. Gimana? M Coach? Arteta M-nya Marlo kan. Marlo Arteta. Marlo Arteta kan Itu sebenarnya. dia. Coach Makanya. Marlo. Siapa pemain apa? Pokoknya starting line up-nya Starting buat line besok up-nya. buat lawan Liverpool. Kalau harapan gue udah pasti nih Depan, ayo dari Saka depan deh. Martinelli pasti. Saka Martinelli. Tengahnya menurut gue malah dimaininnya Nketiah dulu baru Gabjes. Oke. Arteta kan suka gitu ya. Oke. Aneh-aneh aja kayak tapi Nketiah bakal starting. Tengahnya udah pasti 3 yang gak bisa digantikan. Havertz, Odegaard, Declan. Harga mati itu harusnya. Belakang gue berharap dimainin Tomiyasu sih. Tomiyasu. Tomiyasu main dulu. Tapi kayaknya dengan Ben White gak apa-apa. Tengah udah pasti Saliba harus main. Gabriel bisa diganti sama Kiwior gak apa-apa. Kirinya gue bermasalah juga lagi buat gue. Karena kiri itu yang bakal lawan Salah. Apakah Zinchenko cukup untuk menahan Salah? Iya kalau dia lagi di back kiri. Dia kan suka ke tengah. Oke. Nah itu yang lagi gue gak tahu sih kirinya siapa. Bakari Sakna mungkin gak ya? Bakari Sakna ya. Berarti tengah gue Song ya, Alexander Song tuh ya. Kalau gitu sekalian aja Nuangko Kanu. Waduh, Kanu udah jadul Iya. batu bener. Iya, tiba-tiba ujuk-ujuk. Nuan Kuwo. Tapi berharap gue ini kan Saka lejun brek gitu. Ya kan, Pires kan, Oh, Pires bisa sih. Ljungberg, Pires, Berkam lah. Berkam wah balikin tambah jauh. Thierry apa kabar ya? Thierry ya. Thierry Angri. Overmars. Nih kalau gue boleh milih kiri gue yang bisa pocket salah satu-satunya dari sistem pelarian dulu ya. Tierney. Cuman dia bisa ngejar Salah. Oke. Kalau kita ngomongin kecepatan lari ya, Tierney udah pasti bisa ngejar Salah. Zinchenko gue ragu bisa ngejar apa enggak. Oke. Saliba malah kemungkinan besar bisa ngejar Salah. Oke. Tapi Zini kayaknya nggak gitu bisa ngejar sih. Makanya Tierney tapi kayak lagi bermasalah ya. Jadi kayak most likely dia antara sub atau nggak dimainin sama sekali. Ya kalau terpaksa seperti itu Zinchenko mau nggak mau ngisi kiri atau bahkan Gabriel tengah, Kiwior pindah kiri.
Kita lihat nih. Kita lihat. Taunya bener-bener das. Wah kalau itu beneran kejadian Marlo Arteta sih bener. Marlo Arteta sih. Iya Marlo Arteta. Bener. Raya udah pasti main. Ramsdale. Bakal diundang lagi buat ngobrolin bola Buat sih. ngomongin bola sampai bener ya. Sampai bener. Prediksi skor. Prediksi skor. Aduh. Anfield lagi main di Anfield. Mas. Aduh Arsenal juga lagi bagus. Tapi gue akan pede dengan 2-0 sih. Oh nggak kejebolan nih? Enggak. Oke. Pede aja dulu. Pede dulu. Pasar 2-0. Jaya kemudian. Siapa yang? Pede Pasar Jaya. Betul. Inilah Mas Santo Disco Pantera. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Kelihatan ya umurnya ya guys ya. Iya. Gue manggil dia aja Om. Beneran Om. Tadi gue juga awal masuk Om. Iya itu yang bener ya. Gue in frame out frame Om. Siapa yang ngegolin? Wah kalau yang ngegolin Gak apa-apa. siapa? Namanya juga ini. Salah lah, 1. Salah. Iya nambahin biar rekornya nambah terus. Ya. Sama siapa ya? Kok feeling gue pemain tengahnya Liverpool Iya. ini. Iya lagi. Bukan striker saya nih. gitu. Tapi salah satu. Siapapun apa-apa lah gitu. Kayak bukan Bisa sih striker nih. pemain gitu. tengah harusnya. Gelandang kayak atau apa gitu. Ya anggaplah gitulah ya. Pokoknya bukan Iya. striker, satu Tengah. tengah gitu. Atau yang gue ngegolin. berharap si Tren lagi. Tren. Cakep banget. Gol-golnya cakep banget. Iya Kemarin lagi, tiba-tiba iya. Tren. dia didorong agak ke depan gitu sama si Iya. Klopp. Dan menurut gue malah jadi oke banget dia. Trent Alexander-Arnold. Arnold. Oke. Skor dan yang ngegolin. Merseyside Pride. Tapi dari sisi kanan mirip banget lagi sama cara permainan Ben White Saka tuh. Iya, Si iya. Trent tuh. Trent salah tuh. Heeh. Overlappingnya mirip banget. Gila. Makanya gue kayak. Ini di match ini kita ngeliat dua hal yang sama Iya, terjadi. sama ya. Tinggal siapa eksekusi lebih Iya, bagus iya. aja. Tapi kata Mas Santo, lo gak bisa ngejebol gawangnya Liverpool. Prediksi. Ya gak apa-apa. Iya iya. Enggak dong. Kok Arsenal juga diterima? harus dong. Gue gol udah pasti Arsenal pasti ngebobol. Tapi gue kayaknya feeling ya. Kalau feeling seri sih. Bisa Entah juga 2 sama entah 3 sama. Atau bahkan 0-0. 1 sama kayak enggak deh. 1 sama tuh enggak. Tapi 0-0 enggak gue. Feeling gue. Gue ngelihat dari Lo beneran pede gak bisa ngegolin berarti nih? 0-0 enggak sih gue. karena Anfield dan lini depan gue Kayaknya gak mungkin parkir bis deh. Arsenal. Kan ini balik lagi Pak. Itu kan udah satu tim doang yang kayak Duel gitu. pemuncak klasmen Pak. Come on. Iya pasti akan ngotot dua-duanya. Ayolah. Keluar sedikit dari kebiasaannya. Gue fans. sih menang tipis 2-1, Tipis bisa. 3-2. Pasti skornya tipis 1 sih menurut gue. Tapi kalau 2-0 beda 2 enggak sih. Harusnya sih ya menang 3-2. 3-2 udah pasti Banjir gol. Banjir gol. biasanya seperti itu. Kalau di match-match yang Terbuka kita banget ya, terbuka ya. Iya, kita lihat-lihat yang kayak kan ngotot nih. Iya, iya. Defense kayak belakangan, yang penting gue gol dulu. Iya. Pasti Oke. kan mereka mindsetnya Best gitu. defense is offense. The Nah. best defense is offense. Siapa yang ngegolin? Odegaard, Saka. Bunuh diri Yes. satunya. Odegaard Saka bunuh diri lah satu lagi. lah. Menurut gue Van Dijk, Pragmatis sekali. Van Dijk kayaknya ngelakuin sebuah kesalahan sih. Fatal gitu kan. Fatal Kayak ya. corner, Van Dijk kayak mau ke sana, kok ke kiri gitu. Jauh dong tapi kan. Jauh dong kagak. Jauh ya. Itu kelihatan banget dia mencoba Ya, ngegolin ya. mencoba itu mencoba. Kayaknya Van Dijk pasti on goal Kalau nggak lagi karena di sisinya Arsenal nih, corner terus tapi dia nyundulnya ke gawang sendiri dan gol. Dan gol. Bunuh diri. Bener. Bunuh diri terbaik tuh kayaknya. Super. dar terus ke sana. Oh karena nih udah di menit 90 plus 6. Oh ini injury time Ini aneh. injury time aneh. Alisson ada di depan. Van Dijk gak sengaja ke sana. Nah ada Martinelli yang Iya, gue oke. bilang super sub tadi. Dia lari kencang ke gawang itu. Semoga gol. Oke, lucu nih. Ini waktu-waktu aneh nih. 90 plus 6, 90 plus 7. Soalnya Arsenal kalau kita lihat Asli. gol-golnya gitu bang. Iya, iya. Kemarin lawan Luton di menit berapa? 90 plus 6. Kalau gak salah Declan ngegolin. Waktu lawan Brighton kalau nggak, bukan Brighton, Brentford, Reece Nelson menit-menit terakhir. Arsenal tuh selalu aneh-aneh gol lah. Lu berharap Arsenal gol di 15 menit pertama. Kocak. Taunya bener. Taunya bener 15 menit pertama udah 2-1 kita. Seru. Seru Banjir tuh, gol. seru. Oke. Terakhir, ajakan dari masing-masing sebagai entusias klubnya masing-masing untuk menonton big match Liverpool versus Arsenal. Ya Super Friends, terutama buat lo penggemar Liga Inggris dan Liverpool khususnya. Yuk kita sama-sama saksikan pertandingan big match ya antara Liverpool dengan juga Arsenal di penghujung tahun nih untuk menentukan Ya. siapa yang nantinya akan bercokol di puncak klasemen di paruh musim. Ya.
Karena selisihnya cuma 1 poin ya. Asli. Gue seneng nih musim ini. Senang, seru ya? Tipis-tipis semua. Tipis-tipis semua. Satu. Enggak, aku gak seneng kok musim Enggak ya, senang ya. Betul, seneng. Iya, Ada yang benar. tidak masuk Big Four. Ya. bahkan ada yang masuk Big Ten. Waduh, Nggak apa-apa, nggak kita- masuk Big Ten. Semangati kalau itu kita tetap semangati harus bareng-bareng. Semangat ya. mendukung tim kesayangan terutama lo, tim penggemar Liverpool dan juga Arsenal. Kita sama-sama saksikan big match Liverpool dan juga Arsenal nanti. Mantap. Mas Santo dengan wise-nya. Kalau Marlo, gue pengen dengan provokatif loh. Oke, provokatif Ya ya. kan? Apa itu dengan Liverpool gitu dong? Marlo-nya lah, dengan Marlo Arteta. Lu celah-celah lo. gitu loh. Celah-celah Iya. gitu ya. Apalah Oke, Liverpool. oke. You'll never Tapi win lu again. jangan cut gue nanti Lo gue. kan gue Iya yang juga, ngekat ini. benar. Editornya ngekat. Tim Halo, next Super year, Friends. dasar tim next year gitu. Tim next kan. year ya. Tim next year. Dikit-dikit next year, dikit-dikit next year. Nice try next year. Halo Super Friends, ayo kita mendukung Arsenal menempati tempat di mana kita seharusnya berada. Ngeri, benar. Iya kan? Keren. Ini kita kalau ngomongin dua tim ini Liverpool lawan Arsenal, dua-duanya pasti kalau kalah lawan tim lain itu bawa-bawanya masa lalu ya. Ya, Tim gue sejarah. Iya kan. Bahasnya Walaupun kita nggak punya sejarah. UCL tapi kita punya semangat baru untuk memenangkan. Sudah. Jadi bukan tentang berapa trofi tapi berapa trofi yang akan kita Bener. ambil nanti. Wow. Iya. Salah satunya yang paling penting adalah trofi Premier League. Yes. Udah lama kan gak megang ya. Masa mau sih kita menang-menang FA Cup terus enggak kan? Capek kan? Sama. FA Cup lagi bener lagi. Iya. Spesialis FA Cup. Mentok-mentok Community Shield itu juga hoki. Iya kan? Ayo dong. Kita harus semangat nonton dukung tim Kayak Kampung mau lawan Naga. Gunners. Bobo Tameng. Bobo Tameng, iya, Bang. Community FA Shield. Cup Community Shield. Menangnya Tameng. Menangnya megangnya bingung kan gimana. Biasa kan gue gini nih gede juga kan. Apalagi untung udah gak ada Aubameyang ya. Gak akan jatuh lagi FA Cup kita. Iya emang tuh orang bermasalah. Tapi ya kita harus dukung. Kita harus lihat prosesnya. Dan kira-kira siapa yang akan bermain. Kita lebih kepo sih. Kalau kita sebagai fans Arsenal lebih kepo. Kita Siapa yang bakal bakal main diturunin? kayak gimana. Oh. Kita bakal turunnya seperti apa. Bukan tentang menang kalah. Ini tentang kesetiaan terhadap klub meriam London ini. Bus. Ya kan. Kalau Arsenal kayaknya akan memperebutkan juara 1 Inggris nanti, gue kayaknya bakal nonton di penentuan deh. Di Deal ya, match, deal match ya. terakhir. Nah, ini gak apa-apa nih. Di match terakhir. Ini dipotong untuk ditaruh. Nggak apa-apa. Ada Di match koplo-koplo tuh. Dung senggol dong Arsenal nih. Tang. Mundur Gua Wir. akan nonton. Terus di slow motion. Gua akan nonton. Mundur Wir. Mundur Wir. Arsenal mau juara. Itu sih. Jadi harusnya sih kita bisa memenangkan ya. Mau Anfield, mau Old Trafford, mau apapun Arsenal. Karena sudah nyenggol Old Trafford. Nah, Pertandingan besok yang standby adalah fans gua. Fans MU. fans MU Itu udah standby itu. standby. Lihat Asli, aja standby. karena kita Walaupun nggak ada sudah ngaruhnya, kan? dibuktikan, dibenturin kayak gimana. Satu komando. Bener, 1 komando ya. Mendukung setan. Oh iya sama Merah. ini pendukung Stamford Bridge lupa gue tadi. Oh iya, kenapa? Lupa. Iya itu untuk itu kenapa? Ayo Iya. saya dari tadi nggak bahas. Gue pengen kalian tetap semangat karena gue pernah ngerasain ada di klasemen seperti itu dan itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak usah malu, nggak usah This is football, man. langsung pura-pura. Enggak, gue nggak ngebela Chelsea kok. Bela. Itu di saatnya lu nggak bela Yes. tim lu, Betul. ya. bijak banget. Tapi ayolah menang lah. Buset. Aku mau bilang. Nggak puas dapat Mudrik, nggak puas. Hah? Jackson ngapain? Michael Jackson moonwalk doang dia mundur. Golin bang. Itu kan ini kan permainan soal siapa bisa ngegolin, bukan siapa defense lebih bagus, ya kan? Aduh. Ya kan. Itu yang kita harapkan dari Arsenal besok ya. Heeh. Mundur, dak, serang. Itu Marlo tuh. Marlo Arteta. Hati-hati soalnya counter Arsenal mematikan. Nah, oke. Mas Anto, Marlo, thank you so much. Thank you so much. Prediksi 2-0, Ya. prediksi seri atau kalau menang 3-2. 3-2. Gitu ya, kita buktikan di Big Match Sabtu ini. Super Friends semuanya nonton keseruan antara Liverpool sebagai tuan rumah dan juga Arsenal yang akan menantang Liverpool. Ini pembuktian siapa yang akan juara paruh musim. Seperti itu ya. So, jangan lupa juga tetap stay tune terus di Super Talks karena kita juga akan ngebahas banyak banget topik-topik menarik. Dan waktunya gue pamit. Gue Bimo Kusumo. Kenapa dia begitu? Kasih nama. Kasih nama. Legitimasi bro. Anak lama. Lama. Oh kalau gue sengaja gak gue namain. Kenapa? Supaya bisa Champions 2024. Oh.
Kita ketemu di Super Talks berikutnya. Bye-bye.